Cuy, kalian ngapain? Apa ya? Lagi nugas. Ngapain ya, Mas? Nugas apa? Ganggu kalian? aja. Oh, emang enggak. Wah, Apa iya, sih? anjir, kalian jatuh. Nggak, ini ada adik tingkat nih nanyain. Kalian kan sebagai Apa nih? Apa? alumni. Bangkotan. Nggak, nanya-nanya tentang skripsi. Jadi Oh. mungkin kita bisa berdiskusi biar adik-adik kita paham lah tentang skripsi itu kayak gimana. Mau ya? Oke, bisa. Boleh sih. Makasih. Oke, mulai ya. Ya. Oke. Skripsi, apa sih itu skripsi? Kalau sederhananya aja deh Mas Pia, skripsi itu tuh apa? Tugas Tugas akhir. akhir. Tugas akhir ya. Tugas akhir. Bener. Yang harus Persyaratan. diselesaikan. Yang harus Persyaratan diselesaikan. kelulusan. Oke. Persyaratan kelulusan. Apa sih gunanya skripsi itu? Gunanya Untuk apa ya? Biar lulus. biar dapat gelar sarjana. Bener Iya sih, bener. Kalau gini, kalau aku sih sebenarnya itu buat metodenya universitas untuk ngetes apakah mahasiswa itu sanggup atau enggak sih Mengaplikasikan. mengaplikasikan ilmu yang udah mereka Dapat pelajari. selama 4 tahun itu ke dalam bentuk karya ini. Skripsi itu dikerjain di semester berapa sih, Kak? Kalau normalnya skripsi itu dikerjain dari semester 7 sih. Iya. Normalnya ya? Normalnya di semester 7. Cuman kalau memang kamu mau mempercepat, ada yang dari semester 6 udah nyicil. betul, Cuman mostly ya semester 7 karena kan di semester 7 juga kita dapat mata kuliah seminar on proposal. Nah, Iya. 7 apa 6 gitu ya? Soalnya kalau aku dulu itu di semester 6 itu kan ada yang research seminar. Oh iya, semester 6 itu ya? kan semester 6 Iya, kan. semester 6. Aku mulai dari situ sih. Iya, Mulai dari semester sama 6. aku juga gitu. Dan itu bisa bertahan sampai lulus ya? Kalau aku Hebat alhamdulillah sih. ya. Iya. Masya Allah sekali ya. Karena kalau aku dari semester 7 benar-benar aku rubah dari proposal yang diajuin itu aku rubah, tapi ya selesai juga. Karena emang dari awal udah kepikiran dulu kira-kira mau ganti apa gitu. Kalau Persiapan. kalau aku mikirnya yang udah dikerjain di seminar proposal ya udah itu aja biar nggak mikir 2 kali. Jadi Oh, iya, kita benar. jadi ya udah langsung aja dikerjain yang udah kita rangkai di kelas sampai akhir gitu. Jadi langsung selesai. Apa aja judul yang bisa kita ambil untuk skripsi? Kalau judul Banyak. skripsi itu sebenarnya bisa dibagi banyak ya, ada berdasarkan konsentrasi, berdasarkan Teorinya, berdasarkan objeknya, objeknya, berdasarkan apa lagi ya? Metode. metodenya. Coba kalau kita bahas, kalau nggak mau dibahas mungkin lebih ke itunya dulu aja, Apa ayo? konsentrasi aja. Konsentrasi aja ya. Linguistik, coba gimana? Linguistik, kebetulan aku linguistik biasanya yang dibahas itu soal diskursif, wacana yang ada tuh kayak apa. Nah, diskurs ini macam-macam juga, ada yang dari koran, ada yang dari majalah, ada yang dari apa ya, apa sih, media kayak misalnya Instagram itu juga bisa dijadiin objek Iya. kan. Kalau teorinya selain diskurs sendiri ada sosiolinguistik. Kemarin itu ada temanku yang dia pakainya identity representation. Terus ada juga yang dia ngukur apa jumlah kata di anak-anak. Itu psycholinguistik sih, gitu-gitu sih di linguistik. Jadi basically itu menganalisa bahasa di kehidupan kita sehari-hari. Iya, Iya. kalau bisa di situ. Kalau sastra, Kalau di sastra cukup banyak sih sebenarnya sumber yang bisa kita jadiin judul. Cuman karena basicnya kamu adalah mahasiswa sastra Inggris, berarti emang pada akhirnya yang harus kamu lakukan adalah menganalisis sebuah karya sastra. Betul. Bentuknya macam-macam, bisa dari novel, bisa short stories, bisa puisi atau film, sama bisa juga picture book kayak aku. Tapi kalau picture book itu khusus buat case tertentu aja. Misalkan kayak kamu ambil teori children's literature, Iya, itu bisa buat nganalisis picture book. Kalau kebanyakan sih selama yang aku lihat kalau mahasiswa sastra kebanyakan nganalisisnya novel atau film sih yang paling banyaknya gitu. Terus kalau dari segi teori, mostly aku lihat feminisme itu yang paling banyak digemari sama mahasiswa-mahasiswa sastra. Iya sih. Mungkin karena memang isunya itu sangat dekat ya sama kita dan masih sangat relatable banget sampai saat ini. Jadi ya mahasiswa sastra juga pada banyak nih yang suka sama feminisme. Cuman yang nggak memungkinkan juga buat kamu buat bikin judul dari pakai
teori-teori yang lain, Lain, misal ya. kayak ekokritisism atau Marxism. Marxis atau structuralis, new historicism dan lain-lain. Kalau translation bisa dua sih yang dianalisis. Yang pertama tuh proses terjemahannya sendiri, prosesnya, atau yang kedua tuh produknya. Jadi bisa bandingin dua karya terjemahannya, produknya. Susah banget ya kayaknya. Dari bahasa Soalnya Indonesia dua sama loh. Inggris. Iya, ada sih. Itu agak sulit kalau comparison gitu. Kalau bikin perbandingan. Berarti basically secara Secara umum Secara ada umum dua itu hal. lebih ke itu ya, compare things Bisa gitu. Comparing. Atau kalau anak-anak terjemahan mereka juga bisa analisis metode terjemahannya atau strateginya apa. Atau kalau misal sekarang kan udah zamannya apa sih, digital banget ya. Iya, Terus mereka tuh bisa ambil subtitling, apa dubbing Oh iya, dari benar. suara gitu. Seru ya kayaknya, Ini tapi paling tadi Hayu bilang soal apa sih, display ya, multimodal. Nah, di linguistik juga bisa tuh kita teliti, katakanlah gambar bercaption, kita bisa teliti dari situ. Oh, Nah, iya, bisa pakai betul. teori semiotik Seru juga, ya. informasi source juga. Jadi sangat-sangatlah banyak yang bisa digali ketika kita mau membuat skripsi. Iya. Benar-benar. Jangan khawatir kehabisan judul. Benar. Jangan khawatir ya sih. apa Setuju. ya. Pokoknya diteliti kayak gitu. kayaknya istilahnya kalau di sastra itu apa yang ada di sekitar kita tuh bisa dijadiin sumber buat bikin judul. Betul sekali. Perlukah menjalin komunikasi yang baik dengan dosen selama skripsi? Perlu nggak sih? Perlu, sangat perlu. perlu sekali. Soal apa nih biasanya revisi Iya. ya? Revisi atau Iya, minta biasanya- jadwal bimbingan. Iya betul, yang penting jadwalnya dulu. Iya, karena kalau komunikasi kamu sama pembimbing aja nggak lancar, gimana buat kamu nanti nextnya mau revisi? Karena kamu pasti bakal sangat butuh peran beliau Iya. ke depannya untuk kamu lulus, untuk skripsi ini bisa selesai gitu. Jadi ya segimana mungkin komunikasi dengan pembimbing harus dijaga dengan baik. Next. Gimana sih cara konsultasi yang baik ke dosen pembimbing skripsi? Konsultasi yang baik gimana tuh? Komunikasi yang baik. Berarti gimana sih ngomong ke dosennya itu yang baik itu kayak gimana? Secara apa nih Kak? Secara online kita mau janjian atau pas ketemu pas langsung? ketemu langsung. Dua-duanya deh. Bimbingan, dua-duanya. Kalau dari segi apa online nih, misalnya kita mau janjian sama dosen, usahakan sedekat apa. Kalau aku ya, usahakan mau sedekat apapun kamu dengan ibunya, WA lah atau kirimilah WA dengan seformal mungkin. Menurut aku tetap harus dijaga formal walaupun nanti kita ketemu kayak yang ya kayak biasa aja, gitu. ya. Tapi kalau bentuk chat tetap harus formal dan perhatiin sama jam ngirimin WA-nya. Ya, itu sangat Iya. penting sekali. Penting banget. Misalkan kamu mau bimbingan ibunya terus kamu WA jam 9 itu kan nggak proper banget ya, atau jam 10 malam. Atau semisal kamu Bu, bisa bimbingan nggak Hari ini. jam 12 misalkan. Nggak gitu. Sedangkan ibunya baru habis ngajar capek, bisa-bisa langsung diblok kamu. Tuh pertama. Hati-hati ya, perhatikan jam ya. Itu tetap pakai salam. Salam Perkenalan sapa wajib, siapa? perkenalan. Perkenalan. Walaupun nomor kamu di save sama disimpan, ibunya, betul. tetap Tapi harus ada nama, NIM, angkatan, itu wajib. Iya. Terus sama kontak itu mau ngapain? Iya. Terus terima kasih, jangan lupa. Terus jangan memaksakan jadwal ke ibunya. Benar. Sebisa Wah. kita menawarkan gitu loh. Pasti benar Bu, sekali. ada waktu kapan? Jangan sampai Bu hari ini ya, atau Bu besok jam segini. Kamu Iya. siapa? Yang butuh siapa? Yang butuh siapa gitu. Iya. Aduh, Gitu. Kalau mau komunikasi langsung, bimbingan langsung gimana? Itu tadi kan yang online ya, yang online ya. Kalau udah ketemu nih, Pada ketemu langsung macam-macam sih, kayak tiap orang kan caranya beda-beda ya. Iya. Kayak dosen satu dan dosen yang lain karakteristiknya beda-beda. Misal nih kalau cara yang baik ya kita permisi dulu, ketok dulu liat ibunya lagi ngapain nih, apalagi berdua sama teman kayak ya biasa aja kayak ketok, ketemu, salim, terus kayak yang mau bimbingan ini. Nanti juga mengalir kalau menurutku kalau secara langsung gini. kalau aku biasanya tuh masuk ke ruang prodi kan. Terus lihat dulu kalau sibuk apa enggak. Oh, kalau baru ngobrol, aku Jangan nungguin Ya, duduk di itu loh, di ruang depan khas tunggu ya. sofa ruang tunggu itu hasa loh, sing. sofa. Iya betul. Terus kalau udah selesai baru nanti bilang, Bu, bisa bimbingan sekarang? Iya. Kalau udah janjian ya. Mm-mm. Terus gimana pendapat kamu kalau ada mahasiswa yang gonta-ganti judul? Gimana ya? Gimana ya? Sebisa mungkin sih dihindari sih. Iya, oh, Harus dihindari banget.
Soalnya kalau kita gonta-ganti judul itu kan nanti kita rombak gitu hampir dari Membuang mulai waktu sih ya. awal lagi dari awal kan. Tapi kalau emang seandainya bener-bener kalian nggak nemuin nih conclusion di akhirnya kayak gimana penyelesaiannya, dan emang udahlah nggak nemu nih hasil analisisnya kayaknya nggak kelihatan banget gitu, dan terpaksa nyanda. nggak ada bayangan kayak yang mau ganti, mending langsung ganti dari awal. Karena ada juga kok mahasiswa yang emang ganti, temenku ada beberapa yang ganti dan ternyata mereka lebih cepat gitu. Jadi bergantung lagi sama tiap Kita orang. sendiri ya. Kalau emang mau ganti ya jangan kayak yang dari awal semester sampai bersemester ganti mulu kerjaannya. Jadi Karena tuh ngulang dari awal. Berarti skripsi nggak kelar-kelar, kira-kira kenapa ya? Ayo. Kenapa ya? Banyak faktor sih. Iya, banyak juga Banyak faktornya. juga sih. Kalau biasanya itu males, Nggak mood. mager, Takut takut sama ketemu pembimbing. pembimbing. Jangan takut lah pokoknya. Tapi gini sih, kalau menurutku, kalau faktor males itu kan diri sendiri ya. Iya. Semua orang pasti males iya, sih. pasti males. Dan biasanya itu suasana males itu ada ketika kita ada di zona nyaman, kayak kita di kamar. Iya. Kan itu kan kamar itu kan tempat untuk kita istirahat, Iya. kita untuk tidur. Tempat kita yang paling aman, nyaman. Iya, terus jadinya ya pengennya rebahan. Iya, terus jadi Kapan lupa. ngerjainnya? Mending ke kampus atau apa sih? Kalau aku sih, kalau pribadi sih, aku kalau di rumah aku bener-bener nggak bisa konsentrasi. Aku mending entah Keluar. main kemana, walaupun aku sendiri ya udah amat. Bener. Yang penting Yang aku- anak kosan pun mesti harus keluar nih buat ngerjain, apalagi anak rumah. Dan bahkan kadang ada yang lingkungan pertemanan itu yang nggak support untuk itu juga sih. Kadang Iya. pengennya main. ngajakin hal. Apalagi Terus nih ya. semester atas udah tinggal skripsi doang. Tergoda dengan godaan kerja, Iya, part-time. Oh iya, Wah, part-time juga. bisa tuh. juga, bisa juga. Karena menggiurkan nih, contohnya Benar. nyata nih. Iya, aku juga pernah dulu part-time 6 bulan, tapi akhirnya saya tinggalkan demi skripsi. Iya, karena memang apa ya, part-time atau kerja sambilan itu juga bagus sih buat nambah uang jajan, buat Nambah nambah pengalaman juga pengalaman. sih. Tapi kalau misalkan ternyata ternyata itu malah menghambat nggak bisa ngatur tanggung jawab, waktu. jadi tanggung jawab kalian jadi terbengkalai, mending tinggalin dulu deh sejenak. Ntar ketika udah lulus pasti ada aja rezeki. Iya, ada. Cuan kak. Harus tahu prioritas. Harus tahu prioritas tuh, benar. Yang penting tanggung jawabnya dulu diselesaiin, habis itu terserah deh mau ngapain. Iya, pokoknya seketika emang kegiatan itu bener-bener gak bagus nih buat gak bisa kamu Gak maintain, mendukung, gak iya. mendukung buat nyelesain skripsi, udah tinggalin dulu aja sebentar. Plagiarisme nih, kalau dalam skripsi itu fatal nggak? Sangat fatal. Bener. Udah. Karena banyak dampaknya. Kayak apa perdebatannya apa? Bikin jelek nama kampus gitu nggak Iya, sih? dosen bimbing juga, diri sendiri lah. Iya, bener. Itu bikin sidangnya dibatalin nggak sih? Bisa. Bisa. Ketika ketahuan plagiat, terus jangankan kita yang masih sidang ya, yang emang udah di jabatan tinggi aja bisa dicopot kalau misalkan emang dia kena kasus plagiarisme. Jadi Oh jangan iya, coba-coba. ada yang di berita itu ada. Jangan coba-coba plagiat. Kalaupun emang kalian butuh ide dari mana-mana, kan kita nggak mungkin kan 100% murni, Iya, ya di Cara Cantumkan lah. citation, dicantumkan, nah, dicantumnya itu gimana? di paraphrase, benar. Udah diajarin kayaknya. Iya Ya dong, pasti semua dosen juga pasti, ini. pasti. Perlu nggak sih menjalin hubungan dengan senior dan sesama selama skripsi? Hubungan dalam arti apa ya ini? Dalam hal konteks skripsi kan, Dalam Kak? konteks skripsi loh, Iya, ini yang maksudnya. penting, malah penting menurut aku. Penting banget. Kenapa nih? Kenapa? Karena jujur ya, kalau aku sendiri, walaupun skripsi itu dari semester 7 dan ada mata kuliah yang seminar on research proposal dan udah diajarin tentang teori segala macam, aku sebagai mahasiswa yang baru banget mau skripsian, aku nggak tahu Bentuk bentukan skripsi itu sebenarnya kayak apa, realnya aplikasinya tuh kayak gimana. Sebelum aku ketemu, ngobrol langsung dan ngeliat nih sama kakak tingkat, ini loh kayak gini skripsi. Jujur aku waktu awal-awal skripsi kayak mungkin sekitar 2-3 bulan tuh benar-benar baru belajar memahami dulu apa, gitu. teori itu tuh kayak gimana sih, Taruhnya isunya gimana. munculnya gimana, baru kayak gitu. Nyambunginnya gimana? Mengaplikasinya Susahnya itu loh, gimana, mengaplikasinya kan. analisisnya Bingung dulu tuh, gimana. sumpah. Jadi ya benar-benar penting sih menurut aku punya komunikasi yang baik dengan senior. Grammar penting nggak sih dalam skripsi?
penting banget dong, ya, apalagi penting kita masih sastra Inggris. Iya. Masa skripsi grammarnya itu jelek katanya, nanti juga maknanya kan jadi beda, yang kita maksud apa, interpretasinya apa, jadi penting. pentingnya. Kalau emang agak struggle sama grammar mungkin bisa minta tolong ke temen sih. Iya, Proofreading buat sih. proofreading wajib sih itu. Revisi terus-terusan lazim nggak? Lazim sekali. Wajar ya, itu Iya, normal. Itu normal Wajar, sih, wajar. wajar banget. Belakangan ini kan kita dituntut untuk meningkatkan kualitas skripsi skripsi juga kita. karena kalau kita lihat di perpustakaan juga kayaknya skripsinya kayak gitu-gitu doang itu kan ya. Dan kemarin itu kalau nggak salah itu yang mulai angkatan atau atasnya ya, itu kan mulai dituntut untuk mencari judul yang enggak Mainstream, mainstream dan yang jarang ya, lah yang gitu. yang bagus lah, maksudnya itulah emang. Jadi ya kalau emang harus revisi banyak ya yang wajar. Wajar. Tapi kan revisi banyak kan nanti hasilnya juga Jatuh. hasilnya kan juga Heeh. bagus kan, jadi ya udah Kalau jalanin sama saja. nambahin juga menurut aku mahasiswa yang skripsian revisinya banyak itu bukan berarti skripsi dia jelek, justru malah bisa jadi itu skripsi dia bagus karena tandanya dosennya bener-bener detail dong, Iya. ngebimbing dia kayak kamu kurangnya ini, kamu salah di sini. Jadi justru malah bisa jadi yang dia revisinya banyak itu malah skripsinya yang bagus. Jadi jangan merasa kecil hati kalau emang benar. kamu skripsinya banyak banget sih revisinya. Aku revisi terus sih, Oh. apakah jelek Iya. itu? Bukan, malah Bukan, jadi malah bagus. Aku Justru bagus. justru malah dulu iri sama temenku yang ketika bimbingan dapat bimbingannya sering terus revisinya banyak karena aku malah pengen dikoreksi gini gitu loh. Makanya kalau nggak direvisi malah jadi bingung sendiri kan. Ntar justru malah pas sidang Salah ya kayak gini. Ini bener nggak sih? Iya, Padahal karena kita kita- semua ragu sendiri gitu aja. apalagi ketika misalkan revisinya dikit terus tiba-tiba kamu sidang nggak taunya kamu banyak yang salah, wes bubar. Habis di sidangnya nanti. habis sudah dibabat kamu. Jadi kalau nyari revisi itu malah lazim sih. Lazim sih. Terus cari referensi buat skripsi di mana aja ya? Banyak. Di univ lain bisa. Bisa. Di website Di univ kita lain, ya. bisa. Prince banyak. Lumbung Pustaka UNY itu sumbernya. Di perpustakaan Tetangga juga bisa. Digital library. Digilib, itu komplit banget sumpah di sana. banyak. Nyari-nyari jurnal, referensi di internet, banyak banget lah. Kalau Tugas mau pokoknya UNY itu. itu kalau Google Scholar. skripsi, maksudnya skripsi yang udah jadi ya. Kalau emang mau nyari bahan sih, kalau menurutku di sekitar kita juga gampang sih sebenarnya. Kayak aku kan deket dengan game, deket dengan meme juga. Ya udah aku ngambil meme aja sih. Media juga kita Media, dekat, di televisi, media Benar. sosial media juga. Instagram juga bisa. Instagram cari. bisa. Iya, sama kalau di sastra juga kalau buat bahan bacaan, biasanya dosen apalagi pembimbing dia pasti bakal ngasih kok Bisa kamu merekomendasi rekomendasi. gitu. Rekomendasi novel gitu ya. Bener, kayak karena kalau dari sastra kan dari awal masuk aja kamu udah dijebretin nih, kamu harus baca ini, itu bisa banget dijadiin sumber bahan buat kamu skripsian kayak gitu. Atau misalnya kamu bingung banget mau pakai karya apa, bisa aja nanya langsung, iya, mem gitu saya juga nggak seharusnya, apa-apa mem saya bingung pakai karya apa, pasti pembimbing bakal kasih kamu list rekomendasinya banyak kok. Cuma Jangan kalau khawatir. kalau mau nyari apa namanya inspirasi itu kayak yang tadi sih, kayak pertanyaan yang tadi, kayak maksudnya ada beberapa metode kan, kita nyari objeknya dulu, kalian minatnya Suka tuh apa? di mana sih, kalian Iya. mau nyeliti apa, terus baru nyari masalahnya di situ, baru teorinya itu Iya, kan ada benar. prosesnya juga kan. Atau mungkin dari teorinya dulu ya. oh aku pengen ya Suka teori ini. ini nih aku pengen CDA nih ya, yang cocok apa ya, baru nyari itu juga bisa. Benar Terserah sekali. kalian sih, banyakin ngobrol-ngobrol sama kakak tingkat Kakak aja. tingkat aja. Sama dosen juga. Ini yang terakhir nih, pesan kamu buat para pejuang skripsi. Ya dimulai dari mana? Pejuang skripsi. Dari ujung Silakan, dulu, dari ayo. ujung. Dari sana aja deh. Kalau dari aku lebih ke menghargai prosesnya sih. Jadi mungkin ada saatnya kita tuh capek kayak gitu, nggak apa-apa, dihargai aja prosesnya. Kayak gitu. Kalau dari aku, saran buat para pejuang skripsi yang kuat, karena namanya skripsian itu butuh tenaga, emosi, pikiran, waktu, Duit semuanya. Jadi kalian harus kuat dari segala tantangan, kuat dari beban-beban, kuat dari analisis demand dari prodi yang tinggi, karena skripsi kalian harus sesuai dengan standar kita. Ya, pokoknya harus kuat sama sabar.
harus sabar karena skripsi itu proses yang panjang. Yang nggak bisa instan. Itu bisa aku bilang skripsi itu proses dari awal kalian berpikir sampai selesai. Jadi kayak yang harus sabar deh pokoknya. Mantap. Aku ya, kalau pesanku buat teman-teman yang lagi skripsian, jangan pantang menyerah, maju terus aja, apapun halangannya, rintangannya, pokoknya ya udah, kalau ada halangan, rintangan dihindarin, habis itu jalan lagi. Jangan pernah berhenti sebelum kalian selesai. Semangat. Kalau aku ya, kalau aku tuh dinikmatin aja. Karena skripsi itu kan pasti banyak drama. Semakin banyak drama, semakin banyak cerita yang bisa kalian sampaikan ketika kalian nanti kumpul udah tua, terus kumpul sama teman-teman lagi, kalian nostalgia bareng tuh ngobrolin tentang skripsi, atau kalian mau cerita tentang perjuangan kalian ke anak cucu kalian, ke istri kalian, suami kalian. Masalahnya kita baru lulus berapa bulan aja kayaknya udah kangen lagi. Iya. Susah-susah seru sih. Bahkan yang baru lulus sebulan aja terus langsung udah nostalgia. Semester 1 dulu gimana gitu. Iya, semester 2 perjalanan kuliah tuh gimana, nostalgia. Jadi dinikmatin aja deh. Pahit-pahitnya. Udah. Terakhir, Pungkasan gimana, Mas? Oh iya. Kalau buat kami semua, pesannya buat itu Pejuang skripsi. pejuang skripsi. semangat!